Selamat malam, baik, sebelumnya yang terhormat, Bapak dosen pengampu, dari, mata kuliah Pemodelan Sistem ini Bapak Rafidio ST MSc. MSc, perkenalkan nama saya Fajar Prandianus Pandomarang dengan NIM 241050029 dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang sistem produksi dan distribusi kelapa di Pulau Bintan. Nah, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sini ada latar belakang. Dalam penelitian kami ini, kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti minyak kelapa, santan, dan juga VCO. Berdasarkan dari data BPS Kabupaten Bintan tahun 2024, produksi kelapa di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mencapai 2.179,84 ton. Nah, selain itu juga luas area perkebunan kelapa sawit ini mencapai 4.353 hektar, meningkat dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 4.112 hektar. Produksi kelapa sawit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti persediaan bahan baku, tenaga kerja, permintaan pasar, dan juga biaya produksi. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian yang kami lakukan ini menggunakan variabel jumlah produksi kelapa, persediaan bahan baku, tenaga kerja, permintaan pasar, dan juga biaya produksi. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana variabel-variabel apa saja yang terlibat di dalam sistem produksi produksi kelapa di Pulau Bintan ini. Yang kedua itu bagaimana pola hubungan sebab akibat yang terbentuk di antara variabel-variabel yang menyusun sistem tersebut. Dan yang ketiga itu bagaimana mekanisme umpan balik atau feedback loop yang terjadi di dalam dinamika sistem produksi kelapa di Pulau Bintan ini. Nah, kami juga mempunyai tujuan tersendiri. Yang pertama itu untuk mengidentifikasikan dan menemukan variabel-variabel kunci yang membangun sistem produksi kelapa di Pulau Bintan. Yang kedua itu untuk memetakan struktur hubungan sebab akibat antar variabel ini menggunakan metode causal loop diagram. Yang ketiga itu untuk menganalisis dan memahami cara kerja sistem baik yang saling menguatkan maupun saling menyeimbangkan di dalam produksi kelapa ini. Nah, kami juga memiliki manfaat, ada 3, yaitu manfaat bagi akademis, yang kedua itu bagi petani atau pelaku usaha, dan yang ketiga itu bagi pemerintahan daerah. Nah, untuk akademis sebagai referensi ilmiah, metode causal loop diagram dan landasan data untuk mengembangkan model simulasi sistem dinamis yang lebih kompleks. Dan untuk bagi petani dan juga pelaku usaha sebagai panduan pemahaman interaksi biaya, ketenaga kerjaan, dan juga investasi guna mengoptimalkan operasional serta menjaga kestabilan keuntungan petani kelapa dan juga yang ada di Pulau Bintan ini. Yang ketiga itu bagi pemerintahan daerah sebagai dasar pertimbangan dan rumusan kebijakan bantuan perkebunan yang tepat sasaran dan juga regulasi strategis untuk menjaga kestabilan rantai pasok kelapa di Kabupaten Bintan. Nah, selanjutnya di sini ada variabel-variabel yang kami gunakan. Pada penelitian kami ini terdapat 6 variabel utama, yaitu variabel pertama adalah jumlah produksi. Nah, di mana jumlah produksi ini adalah volume hasil kelapa yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Dan yang kedua ini ada permintaan pasar, yaitu jumlah kebutuhan konsumen terhadap produksi kelapa. Selanjutnya ada ketersediaan bahan baku yang menentukan kelancaran proses produksi. Yang keempat itu ada tenaga kerja, ini sebagai sumber daya yang menjalankan proses produksi. Yang kelima itu ada biaya produksi, ini merupakan hal yang mencangkup biaya
bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead produksi. Nah, di sini yang keenam, terdapat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat ini yaitu pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi sektor kelapa. Dari variabel-variabel tadi kami dapat menentukan variabel kunci kami. Kami memilih berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu variabel yang berpengaruh adalah permintaan pasar, jumlah produksi kelapa, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, keuntungan, dan juga pendapatan masyarakat. Dan di sini juga sudah diterapkan keterangannya dan juga dasar pemilihannya kenapa. Variabel ini disebut dikarenakan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan sistem produksi kelapa yang ada di Kabupaten Bintan. Nah, dari 6 penentu variabel kunci tadi, di sini terdapat hubungan antar variabel. Langkah-langkahnya adalah penyusunan hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, di sini contohnya adalah permintaan pasar meningkat apabila jumlah produksi meningkat. Yang kedua itu ketersediaan bahan baku memperlancarkan produksi. Yang ketiga itu tenaga kerja meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, biaya produksi mempengaruhi keuntungan. Dan yang kelima, keuntungan dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku, dan kemudian produksi juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, di sini juga pada tahapan ini kami menentukan polaritas hubungan. Di sini ada simbol-simbol positif dan juga negatif. Simbol yang bersifat positif ini berarti kedua variabel ini saling bergerak searah. Sebagai contoh, ketika permintaan pasar meningkat, maka produksi juga akan meningkat. Nah, itu disebut dengan variabel bergerak searah. Sedangkan simbol negatif ini menunjukkan bahwa hubungan yang saling berlawanan atau tidak searah. Nah, di sini sebagai contoh yaitu biaya produksi meningkat sementara pendapatan tetap, maka keuntungannya akan menurun, seperti itu. Nah, penentuan polaritas ini sangat penting. Kenapa? Karena menjadi dasar penyusunan diagram causal loop. Nah, di sini ada contoh diagram causal loop kami. Slide ini merupakan hasil akhir pemodelan untuk menggunakan causal loop diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan seluruh variabel dalam satu sistem. Pada panah hijau dapat kita lihat di sini menunjukkan hubungan positif, sedangkan pada panah merah di sini kita melihat bahwa adanya hubungan negatif. Dari diagram ini terlibatlah bahwa terdapat dua jenis umpan balik, yaitu lob penguat dan juga lob penyeimbang. Lob penguat itu pada R1 ini atau reinforcing, dan untuk penyeimbang itu ada pada balancing atau panah merah. Nah, di sini juga ada keterangannya lob penguat atau lob penguat dan juga lob penyeimbang. Untuk lob penguat sendiri menunjukkan bahwa hubungan saling memperkuat. Misalnya ketika permintaan pasar meningkat, maka produksi juga meningkat. Produksi yang meningkat meningkatkan pendapatan, sehingga kemampuan menyediakan bahan baku semakin baik. Akibatnya dapat meningkatkan kembali sehingga membentuk siklus yang harus diperkuat atau harus dipertahankan. Sedangkan di sini yang kedua itu lob penyeimbang atau B1. Nah, ini berbeda dengan lob penguat tadi. Penyeimbang berfungsi untuk mengendalikan sistem.
Ketika produksi meningkat, biaya produksi juga akan meningkat. Jika biaya meningkat terlalu besar, keuntungan akan menurun. Nah, penurunan keuntungan ini membatasi kemampuan produksi sehingga menumbuhkan produksi menjadi lebih terkendali. Oleh karena itu disebut dengan balancing loop. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami berhasil mengidentifikasi 6 variabel utama dan mempengaruhi sistem produksi pada kelapa di Pulau Bintan ini. Nah, hubungan antar variabel didominasikan pada hubungan positif atau tanda plus, sedangkan biaya produksi memberikan pengaruh negatif terhadap keuntungan. Selain itu ditemukan juga dua mekanisme utama, yaitu reinforcing loop yang memperkuat sistem dan juga balancing loop yang menjaga keseimbangan sistem. Dengan demikian, metode causal loop diagram kami mampu menggambarkan dinamika sistem produksi kelapa secara menyeluruh sehingga dapat menjadi dasar dan dalam pengambilan keputusan. Mungkin demikian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan penyampaian saat mempresentasikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.